Nah, dampaknya kira-kira apa saja? Nah, ini kita lihat. Satu ya, jelas semakin banyak orang-orang kan berkunjung ke alun-alun Batu kan ya. Lah, apalagi kan kamu ya. Lah, kan kamu ya kalau ngejak si doi kan pasti pernah kamu ajak ke sini ya. Lah, itu kan jadi kan otomatis kan banyak orang yang berkunjung ke sana ya. Kemudian yang kedua, lah otomatis kalau banyak orang berkunjung ke situ pasti akan banyak orang-orang yang jualan ya. Lah ini kamu tahu ini kan ya. Nah, ini lah yang di sebelah sini nih. Nah, ini kan pasar ya. Nah, sekarang kan jadi pasar ya, pasar tumpah ya. Nah, itu adalah dampak dari semakin banyaknya orang-orang atau semakin banyak orang-orang itu ke alun-alun, pasti yang jualan juga banyak ya. Nah, jualannya kan juga reno-reno ini ya. Lah, kamu pernah ke situ yang paling terkenal apa jualannya? Nah, pos ketan ya. Nah, pos ketan itu di daerah sini ya. Nah, daerah sini pos ketan itu lah. Itu kan yang paling terkenal ya. Nah, kalau kamu pernah nilai ke situ lah, ruamenya masya Allah ya. Kalau Malming ya, nggak tahu orang-orang kok Malming kok doyan makan ketan. Nah itu ya. Nah, kemudian nah, kreativitas masyarakat semakin tinggi ya. Nah, jadi kalau otomatis semakin banyak orang. Kalau kamu jualan cimol toh, nah, misalnya kamu jualan cimol toh di sana, nggak ada inovasi cimol, nah, orang-orang lama-lama kan bosan ya. Nah, akhirnya muncullah kamu, ide kreativitasmu muncul lah. Orang Indonesia itu kan paling pinter ya, paling kreatif dalam segala hal ya. Bahkan panci yang sudah bolong itu pun bisa ditambal ya. Nah, itu cuma ada di sini ya. Kalau kamu ke Malaysia atau kamu ke Amerika atau ke China nggak ada orang tambal tambal panci, nggak ada ya. Cuma ada di sini aja ya. Saking kreatifnya orang kita ya. Nah, jadi kreativitas masyarakatnya semakin bertambah. Misalnya kalau cimol itu misal di model cimol geprek. Sekarang ada cimol geprek lah. Mungkin kamu penasaran ya. Kalau kamu dikasih tahu ini loh ada menu cimol geprek loh. Kok gimana sih ya? Padahal itu cuma cimol kemudian diulet yang wes dikasih bubuk sama, cuman bedanya cimol di diulek ya. Nah, tapi kan kamu kepo kan ya. Akhirnya kan kamu beli. Nah, itu berarti menandakan masyarakat semakin kreatif ya. Nah, kreatif. Nah, kemudian nah pendapatan dari Pemkot Batu juga pasti meningkat ya. Nah, setelah banyak orang banyak yang jualan, otomatis pajaknya juga semakin meningkat kan. Nah, semakin orang bayar pajak, semakin banyak orang bayar pajak kan semakin banyak penjual kan ya. Nah, otomatis nah yang terakhir sebagai ajang pengenalan Kota Batu kepada masyarakat luas ya. Nah, ini sekarang kan sudah beda ya. Nah, Batu itu bukan Malang ya. Nah, ini saya luruskan. Kota Batu itu sekarang berdiri sendiri, tapi dia termasuk Malang Raya. Tapi dia bukan Kabupaten Malang ya. Kalau dulu memang Kabupaten Malang, nah, tapi sekarang berdiri sendiri jadi KWB ya atau Kota Wisata Batu ya. Nah, oke. Okay? Nah, ini kita masuk ke teori pembangunan ekonomi ya. Lah, jadi pembangunan ekonomi itu ternyata ada teorinya ya. Lah, teorinya ini ada 5 ya. Lah, ada 5 teorinya. Lah, ada masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, menuju kematangan dan konsumsi berlebih ya. Lah, kira-kira nanti negara kita itu masuk mana ya? Lah, ini nanti kita akan belajar ya. Yang pertama kita akan jelaskan masyarakat tradisional ya. Ciri-cirinya ini. Nah, ciri-ciri negara dengan masyarakat tradisional, nah, cara berproduksinya masih sangat tradisional atau barter ya. Nah, jadi mereka masih pakai sistem barter ya. Nah, kemudian sektor utama masih bergantung pada alam ya. Pertanian, peternakan dan perikanan ya. Nah, kemudian sistem dan pola kerjanya turun menurun. Nah, jadi nggak ada namanya misalnya kalau kamu buat telur ya, buat telur di dadar. Nah, kalau kamu mau buat ceplok nggak boleh. Jadi harus dadar karena itu sudah tradisi atau turun temurun lah itu. Jadi mereka masih terikat dengan tradisi ya. Saya kasih satu contoh negara ini terkenal ya. Nah, kalau kamu pernah dengar negara Somalia ya. Somalia ini terkenal sama ini loh. Nah, perompak. Mungkin kamu pernah dengar istilah perompak Somalia ya. Nah, ini ya memang perompak ya. Nah, ini tanduk Afrika ya. Negeri ini hanya terbatas pada pertanian dan peternakan. Jadi Somalia ini bisa dikatakan salah satu negara yang agak
nggak berkembang ya. Nah, kenapa nggak berkembang ya ini? Karena di Somalia itu hanya 1,7% ya dari luas wilayahnya. Jadi orang yang bertani di sana itu cuma 1,7%. Yang paling banyak di sana itu gembala ya. Nah, jadi penggembala. Nah, ini anak-anak gembala kambing ini. Nah, di itu banyak penggembala 65,2%. Lah, kenapa di sana itu banyak perompak? Nah, ini bukan karena mereka ingin jadi perompak sebenarnya, tapi ini bentuk protes mereka ya. Nah, karena gini, banyak masyarakat Somalia itu jadi perompak ya, karena mereka itu geram dengan illegal fishing ya. Nah, jadi di sana itu banyak pencuri ikan ya, di perairan itu banyak orang di luar Somalia, mereka itu nyuri ikan ya. Nah, pada awalnya hanya niat untuk ngusir, tapi lama-lama mereka menyandera kapal sing melintas dan minta uang karena mereka terbatas karena ikannya dicuri ya. Akhirnya mereka jadi perompak ya. Nah, naudzubillah jangan sampai negara kita seperti itu. Meskipun negara kita sekarang pencurinya sudah banyak lagi ya. Nah, semenjak Bu Susi kemarin lengser jadi menteri, nah, akhirnya sekarang kapal-kapal asing sudah mulai masuk lagi ke sini ya. Nah, dan justru yang menteri yang baru ini malah wallahu alam ya. Saya kalau mikir ya geram sendiri ya. Nah itu ya. Jadi Somalia ini salah satu contoh dari masyarakat tradisional ya. Nah negara dengan masyarakat tradisional lah. Ada lagi namanya prasyarat lepas landas ya. Nah prasyarat lepas landas ibarat pesawat itu dia itu mau lepas landas tapi masih belum ya, masih di bawah, masih prasyarat ya. Nah, prasyarat lepas landas ini ciri-cirinya ini. Jadi kalau Somalia tadi itu mereka cuma pertanian saja ya. Lah kalau ini dia mulai muncul sektor lain, pertambangan ya. Nah, pertanian mulai berkurang karena mereka sudah nemu tambang, otomatis orang itu akan beralih ke tambang ya. Nah, beralih ke sektor itu. Jadi pertanian lama-lama berkurang ya. Lah, sudah mengenal teknologi dan efektif dan efisien ya. Nah, dan mulai muncul kesadaran menabung ya. Otomatis kalau orang itu punya banyak uang itu kesadaran menabung tiba-tiba muncul ya. Nah, sama kalian ya. Nah, negara yang menganut itu Afsal ya. Nah, ini negara yang dulu pernah jadi tuan rumah Piala Dunia 2010 ya. Nah, Piala Dunia paling seru kalau menurut saya itu ya. Nah, jadi ini Afsal itu dulunya itu hampir sama kayak Somalia ya. Mereka menganut pertanian ya. Nah, tapi semenjak kedatangan Inggris, nah mereka mulai bergantung dengan tambang ya. Nah, di sana itu tambangnya banyak ya. Ada emas, platinum, berlian ya. Nah, bahkan mereka jadi produsen utama di dunia ya, produksi berlian. Nah, tapi di negeri ini ada namanya politik apartheid ya. Nah, mungkin pernah dengar ini kalian ya. Yaitu diskriminasi antara orang kulit putih dan kulit hitam ya. Nah, makanya kenapa di sana sampai sekarang masih banyak konfliknya. Nah, karena ada politik apartheid ini ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Nah, ada lagi namanya ini. Nah, oh ya ini saya jelaskan dulu ya. Ini gambar. Ini adalah perumahan di Afsel. Ini adalah kampung miskin ya. Nah, jadi di sana itu diskriminasinya masih tinggi ya. Alhamdulillah di negara kita itu meskipun ada yang kaya ada yang miskin tapi nggak sampai dipisah-pisah seperti ini ya. Nah ini kan benar-benar kentara banget ya. Nah, makanya seperti itu ya. Jadi bersyukurlah masih tinggal di negeri yang penuh dengan toleransi ya. Nah seperti itu. Oke saya lanjutkan ya. Nah, setelah prasyarat lepas landas ada namanya negeri lepas landas ya. Nah, lepas landas ini berarti dia sudah mulai terbang ya, ekonominya mulai terbang ya. Nah, terbang kemana lah? Terbang ini berarti mulai berkembang ya ekonominya ya. Lah ini ciri-ciri tahap negara lepas landas. Ya Allah. Jadi mulai berkembangnya usaha-usaha produksi ya. Nah, mulai ada industri. Nah, kalau tadi tambang, kalau ini dia mulai muncul industri atau industri pengolahan ya. Nah, kalau tadi kan tambang kan mentahnya ya. Kalau ini dia sudah mengolah barang mentah itu jadi menjadi barang yang bisa dipakai ya. Nah, kemudian sektor produksi memegang peranan penting ya. Nah, inovasi teknologi mulai berkembang pesat ya. Nah, contoh negara yang sekarang mengalami ini kalau menurut saya itu adalah Maroko ya. Nah,
Maroko itu negeri Afrika rasa Eropa ya. Nah, kenapa? Karena dia itu ada di perbatasannya Spanyol ya. Nah, Afrika dan Eropa itu di atas sendiri adalah Maroko ini ya. Jadi mereka itu masih terikat. Ada di selatannya Spanyol ya. Nah, jadi Maroko ini di selatannya Spanyol pas. Ya. Jadi kalau kamu lihat Maroko kemudian ada terusan Suez, nah, di seberangnya terusan Suez itu ya Spanyol ya. Nah, jadi benar-benar kelihatan ya. Nah, di Maroko ini lah karena mereka dekat dengan Eropa, otomatis mereka ekonominya lebih berkembang ya, karena mereka lebih ke kultur Eropanya. Nah, gampang untuk kerjasama ya. Nah, dan di Maroko ini lah, ini saya kasih tahu ya. Nah, di Maroko ini yang paling menonjol itu adalah tekstil dan pariwisata dan otomotif ya. Nah, bahkan otomotifnya itu sudah sampai masuk pasarnya Eropa, oh, sudah sampai itu ya. Nah, dan di Maroko ini ada budaya ya, lah nggak boleh ini. Kamu nggak boleh, maaf ya, gangguan nih. Kamu nggak boleh membuang roti di sana ya. Nah, nggak boleh menuangkan air panas ke bak cuci, nggak boleh menolak hidangan daging. Karena kalau kamu di sana nolak hidangan daging, berarti kamu dianggap kasar ya. Nah, nggak boleh. Nah, nggak boleh makan dengan tangan kiri karena dianggap najis ya. Nah, ini kan juga budaya kita ya. Nah, jadi kalau kamu di sana makan stick, jadi kamu harus gantian makannya. Antara pegang garpu dan pegang pisau harus gantian ya. Nah, nggak boleh makan dengan pakai tangan kiri ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian ada tahap menuju kematangan ya. Nah, ini jadi negeri yang menuju kematangan ya, penggunaan teknologi di berbagai sektor ya. Nah, jadi mereka sudah pakai teknologi ya. Nah, ini kemudian banyak sektor ekonomi yang baru yang berkembang ya. Jadi mereka sudah menemukan sektor-sektor ekonomi yang baru ya. Dan industri mulai beragam dan mulai berorientasi ke ekspor. Berarti barangnya mereka tuh sudah mikir gimana sih caranya biar barang saya itu bisa bersaing di negara lain. Lah, mereka mikirnya sudah segitu kalau negara ini sudah menuju kematangan ya. Lah, contohnya negara yang sudah menuju kematangan ini adalah Jepang ya. Lah, Jepang ini mereka tuh sudah teknologinya sudah nggak usah diragukan ya. Lah, ini kalau mereka nanam padi di Jepang, ini kalau di Indonesia ya. Nah, ini maju mundur, ini mereka coba pakai mesin saja ya. Lah, pakai mesin aja. Lah, kemudian untuk nangkap ikan lah, ini kapal Jepang ya. Lah, jaring dan ini langsung pengolahannya. Jadi di sini itu langsung diolah jadi sarden ya. Nah, sarden yang kalengan itu lah langsung diolah di situ. Jadi nggak perlu dibawa ke pinggir laut. Jadi nanti ke pinggir laut bawa langsung sudah kalengan loh. Kurang canggih apa kan ya kapal kapal dari negara lain ya. Lah, kalau kita masih belum sampai situ ya. Nah, miris sebenarnya ya. Nah, tapi kalau kita banyak lautnya, oh banyak banget ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah tahap konsumsi berlebih ya, sesuai namanya. Berarti negara ini itu ini konsumsi berlebih ya. Ini mohon maaf ini keliru ya. Nah, konsumsi berlebih itu berarti mereka semakin berkembangnya usaha pengolahan ya. Nah, dan produksinya mereka sudah banyak ya. Nah, contoh negara yang menganut sistem konsumsi berlebih itu adalah Dubai, Uni Emirat Arab ya. Di sana mereka itu punya kebiasaan unik ya. Jadi di Uni Emirat Arab itu mereka naruh kulkas di depan rumah ya. Nah, dan gratis. Kulkasnya nggak kosongan, ada isinya ya. Nah, isinya itu ya kebutuhan pokok lah. Jadi ini untuk orang-orang yang kurang mampu, mereka boleh ngambil secara gratis ya. Nah, seperti itu. Hmm, ini apa ini? Sebentar, sebentar. Hmm, ini ada tipu ini ya. Apa tadi? Nggak ada ini. Nah, mengingat setingkat ekonomi di sana sudah sangat bagus ya. Nah, ini maksudnya. Nah, dan hampir semua warganya itu sudah menengah ke atas ya. Nah, jadi mereka sudah menengah ke atas warganya ya. Nah, menengah ke atas ya. Nah, seperti itu, oke. Nah, ini adalah negara yang konsumsi berlebih ya. Jadi mereka nggak kesulitan untuk
eh, cari makan, mereka justru sampai membagi-bagi makanan ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Lah, ini ada 7 ya. Lah, kira-kira apa sih indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu ya? Apa saja? Lah, ada namanya ini. Saya bandingkan negara Singapura ya. Nah, Singapura, nah, saya ambil contoh negara Singapura ya. Karena negara ini benar-benar memang ekonominya sudah sangat maju banget ya. Bahkan di lingkup Asia, bahkan dunia, ini mereka sudah bersaing di dunia, nggak cuma di ASEAN, di dunia ya. Nah, pendapatan nasionalnya tinggi ya. Nah, di Singapura pendapatan nasional itu adalah 372 miliar US dollar. Bayangkan, kalau 1 US dollar 15.000 ya. Sekarang harganya 13.800 sekarang ya. Nah, hitung aja kali 372 miliar US dollar. Nah, berarti berapa pendapatan nasionalnya negara Singapura ya. Nah, dan tiap tahun, nah ini pendapatan per kapita masyarakat tinggi ya. Nah, di Singapura satu penduduk itu rata-rata mereka dapat gaji 962,81 juta per tahun ya. Nah, jadi rata-rata satu orang Singapura gajinya itu rata-rata 962,81 juta per tahun. Bayangkan. Nah, kita aja kalau kerja seumur hidup mungkin nggak mau sulit untuk dapat uang segini ya. Nah, di Singapura tuh mereka satu orang itu rata-rata penghasilannya segini per tahun ya. Nah, bayangkan, ini kan besar banget ya. Nah, distribusi pendapatan merata ya. Nah, ciri-cirinya negara distribusi pendapatannya merata itu adalah banyaknya pembangunan ya. Nah, kalau di Indonesia ini alhamdulillah karena sudah merata distribusinya pendapatannya ya. Contohnya jalan tol, bandara itu berarti sudah merata ya. Di Singapura itu mereka jadi yang angka tertinggi tahun 2019 ya. Karena Singapura itu mereka bangun terus. Tiada hari tanpa membangun di Singapura ya. Coba kamu tanyakan orang yang ke Singapura ya. Sektor industri dan jasa maksimal ya. Nah, Singapura ini karena tempatnya benar-benar strategis ya. Dia di Selat Malaka, selat yang paling sibuk ya di dunia. Nah, jadi sektor unggulan mereka itu adalah manufaktur. Kamu manufaktur ya. Nah, kemudian kapal, perbankan dan elektronik ya. Nah, jadi barang-barang ini mereka jual di Selat Malaka tadi ya. Nah, kesempatan kerja tinggi di Singapura itu kalau kamu sudah punya ilmu IT di sana itu nyari kerja gampang ya. Nah, nggak kayak di sini itu yang buat gampang itu kekuatan orang dalam ya. Kekuatan orang dalam itu yang buat gampang. Kalau di Indonesia, kalau di Singapura kamu punya ilmu IT ya, kamu jadi hacker di sana, kamu nggak bakal ditangkap polisi ya. Yang ada kamu malah dikasih kerjaan dengan bayaran yang tinggi. Karena mereka mikir gini, kalau hacker ketimbang ditangkap dia nggak ada manfaatnya, mendingan dia kan punya ilmu ya, punya keahlian, mending kita manfaatkan aja dan kita jadikan asetnya negara lah. Singapura itu mikirnya seperti itu ya. Kalau Indonesia hacker mungkin udah masuk penjara ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah stabilitas ekonomi tercapai ya. Nah, di Singapura itu mereka ekonominya selalu stabil ya, selalu. Hampir hampir tidak pernah saya dengar berita Singapura ini ekonominya terganggu banget itu enggak, jarang, jarang banget ya. Nah, karena mereka benar-benar pintar dalam mengelola ekonomi ya. Nah, yang terakhir adalah neraca pembayaran seimbang. Nah, apa ini neraca pembayaran seimbang lain nanti ada babnya sendiri ya, nanti kita jelaskan ya. Jadi menyentuh angka 3,2 USD bin ya pada bulan Mei 2020 ya. Apa itu USB bin? Nanti aja ya. Itu nanti ada pelajarannya sendiri, oke? Oke, apa dari sini ada ditanyakan ya? Kalau nggak ada ya, nah nanti silakan kamu setelah lihat video ini nanti silakan ngisi kuis di Classroom ya, ngisi kuis di Classroom. Nanti sudah ada tugas ya. Nah, jangan lupa ada link nilai tambah juga ya. Nanti untuk kamu mungkin bisa nulung ulanganmu nanti ya. Nah, jadi silakan diisi ya. Nah, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Nah, absen di kolom komentar nanti biar saya jadikan absen, oke? Nah, oke, kalau nggak ada yang ditanyakan nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ke Classroom atau WA saya nggak apa-apa ya. Nanti selalu saya balas ya. Nah, mungkin sekian dari saya.
Semoga apa yang kita pelajari manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.